Foodies, main-main ke Sumedang nggak lengkap kalau kita nggak beli tahu Sumedang, ya nggak, ya nggak? Kalau iya cocoklah kita sama Malvino Fajaro. Dia lagi ada di Sumedang dan mau beli tahu Sumedang. Kang, saya mau bungkus dong. Boleh. Terus kayaknya bungkusnya agak banyakan. Soalnya saya pengen pakai untuk berbuka puasa nantinya gitu. Terus ini Kang. Nah, coba lihat Kang. Ini namanya apa sih Kang? Itu namanya bongsang. Bongsang. Bongsang, yaitu ciri khas tahu Sumedang. Tahu kan Foodies, kalau kita beli tahu Sumedang tuh wadahnya bakal dikasih anyaman bambu ini. Dan ini ternyata bongsang namanya Foodies. Nah, Foodies, tahu nggak? Ternyata ya Foodies ya, di sini nih di tahu Sumedang Sari Kedelai ini ternyata bukan cuma tahu Sumedang biasa doang. Mereka punya satu resep turunan dari tahu Sumedang lagi yang lain. Wih, penasaran nggak kira-kira bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini, Foodies. Tuh, lihat. Wih, ini spesial buatan mereka. Tuh, lihat. Ini namanya, kalau salah tadi, tak-su-so. Ah, betul, tak-su-so. Bukan tak gendong ya, kalau tak gendong soalnya tak gendong kemana-mana. Warung yang satu ini emang udah legend banget sih. Tuh yang beli juga banyak terus. Katanya sih dalam satu hari aja tuh bisa laku hingga 100 papan ancak. Kira-kira satu ancak itu 169 buah Foodies. Totalnya berapa? Ya itu sendiri deh ya. Nah yang bikin terus bertahan adalah dan gak lekang oleh zaman nih. Salah satunya yang kayak begini nih Foodies karena ada kreasinya. Tasuso alias tahu Sumedang somai contohnya. Bentuknya unik banget ya. Varian dari tahu Sumedang Iya. yang digoreng, terus nanti dikasih isian campuran daging ayam dan daging udang. Terus habis itu kalau udah jadi bentuknya seperti ini. Seperti ini untuk yang dikukus bisa juga digoreng. Sekilas mirip tahu bakso ya Foodies, serupa tapi tak sama. Nah bedanya yang kukus dan goreng itu selain masaknya juga dibentuk tahunya nih Foodies. Kalau yang digoreng tahunya dibalik, jadi bagian dalam tahu ada di luar. Wah pasti garing banget ya. Nah disebut somai karena isiannya emang mirip banget. Adonannya itu ada udang, ayam, dan tepung tapioka. So yummy. Oke Devin, boleh nih ya kayaknya kita angkut lah buat menu buka puasa. Makan tahu doang pasti gak cukup ya Foodies buat berbuka. Tenang, Vino juga mau cari takjil lainnya yang khas banget dari Sumedang. Apakah itu? Hehe, Foodies. Saatnya kita berburu makanan untuk buka puasa. Jadi saat ini Vino lagi ada di Desa Sukatali di daerah Sumedang yang emang udah terkenal untuk penghasil sawo, Foodies. Tapi bukan sawo ini yang mau kita pakai untuk buka puasa nanti. Vino main rahasia-rahasiaan nih gak asik kasih tahu dong langsung. Tapi yaudahlah Foodies, kayaknya di belakang Vino ada teteh-teteh yang lagi bikin takjilnya deh. Kita nimbrung aja skuy. Ya, Ini sebenarnya kita mau bikin apa sih Teh? bikin dodol. Hah? Dodol sawo. Dodol? Iya, dodol sawo. Baru tahu ya? Dodol sawo? Iya, dodol sawo. Foodies pernah denger? Saya mah baru denger nih pertama kali nih. Hah, masa sih? Iya beneran. What? Dodol sawo khas Sumedang. Wah menarik nih Foodies. Jadi ternyata di Citali ini produksi sawonya melimpah. Di jalan-jalan utama juga loh banyak banget yang jual sawo khas Citali. Nah Foodies saking banyaknya, kadang sawo yang sudah matang itu akhirnya busuk karena belum laku terjual. So biar gak mubazir, warga pun mulai mengolahnya menjadi dodol. Mantap kan? Bahan untuk membuat dodol sawo ini nggak pakai ribet. Ada sawo matang, tepung ketan, gula pasir, gula jawa, santan, garam, dan daun pandan. Masukkan tepung ketan, santan, dan juga air. Aduk hingga sedikit mengental, baru deh tuh tambahin buah sawo dan bahan pelengkap lainnya. Lanjut Foodies, diaduk terus. Asik nih Foodies, sedikit lagi jadi nih selesai. Berarti ini tinggal diaduk doang ya? Iya, aduk-aduk sampai jadi dodol. Jadi dodol dikit lagi. Paling berapa menit ya palingnya? Paling 2 jam. Apaan? 2 jam. Bentar kan? 2 jam. Vin, Eling. Kok kaget banget sih kamu? Sabar ya, sekalian nunggu buka puasa. Nah kalau adonannya udah berat diaduk nih dan warnanya udah coklat tua, tandanya udah mau jadi nih Foodies. Tinggal ditunggu dingin untuk siap buat di packing. Tapi Foodies, ini bentuknya sangat menarik banget Foodies. Kalau kita lihat bedanya Foodies ya, karena dia ada buah sawonya ya. Iya. Berarti ada sedikit tuh. Ada Kalau kelihatan. Foodies lihat kelihatan tuh ada sawo-sawonya. Bentuknya tuh cantik banget Foodies.
Vino beneran puasa nih foodies, sampai ketiduran begitu dia. Sampai nunggu azan maghrib, mending bantu Teteh packing aja Vin. Potong adonannya, terus masukin dalam plastik. Ayo. Nah foodies, tahu Sumedang udah ready, sawo dodol juga udah jadi. Oke lah kita bawa ke rumah warga ya. Kan buka itu jadi lebih seru kalau kita ramean. Wah foodies, azan maghrib udah berkumandang nih. Alhamdulillah, ayo berbuka Vin. Kita minum yang hangat dulu ya, apalagi kalau bukan teh hangat. Alright foodies, akhirnya foodies. Setelah dari tadi menahan-nahan, bikin ini nahan, bikin itu nahan. Akhirnya kita bisa icipin sekarang foodies. This is the moment. Nih, pertama yang akan Vino icipin adalah si dodol sawo. Iya Vin, cobain dodolnya. Kan tadi kamu bikinnya sampai ketiduran tuh. Harus dicobain pertama ya. Pas banget juga nih foodies, membukanya pakai yang manis-manis. Kayak kita-kita begini. Iya. Enak sih. Enak. Enak foodies. Enak foodies bener nggak bohong. Untuk kayak sawonya tuh masih berasa. Waktu tadi kita bikinnya kan tumpuk-tumpuk tuh ya. Jadi kan mungkin ada bagian yang halus banget, ada bagian yang nggak terlalu halus. Nah, ketika pas kita gigit dapat bagian yang nggak terlalu halus, ada sedikit, ada crunchy dikit gitu dalamnya. Jadi enak foodies, bener enak. Nah dodol sawo ini cocok nih foodies buat jadi takjil di bulan puasa. Karena selain manis yang bisa memberikan energi setelah berpuasa, buah sawo ini juga kaya akan serat yang baik untuk pencernaan kita. Soalnya kan dua. Ih lapar. Pakai nasi Cek, biar kenyang. Next, mari cop si tahu Sumedang. Dalamnya sama seperti biasa, putihnya gini, lembut dalamnya, luarnya masih ada sedikit crunchy-nya juga. Kelembutan tahu Sumedang emang tiada tara ya foodies, jaminan lah pokoknya. Nah yang bikin crunchy di bagian luarnya itu ternyata bukan tepung loh foodies, tapi ini emang reaksi saat proses pengasaman tahu yang ketika digoreng hasilnya ada tekstur seperti bulu di permukaan tahu. Semacam khasnya tahu Sumedang banget foodies, ada bubuk renyah tuh di luarnya. Jangan lupa loh Vin, masih ada tasuso. Satu porsi tasuso ini sudah mencakup bubuk kacang dan jeruk nipis sebagai perasannya foodies. Jadi emang mirip banget ya sama somai. Akis Vin. Pertama bumbu kacang ya, bumbu kacang mungkin nggak begitu beda jauh dengan bumbu kacang yang ada, tapi dia lebih ke arah bumbu kacangnya batagor. Jadi enak, cocok banget mainnya. Buat Vino udangnya berasa. Jadi ini tuh enak. Ini jatuhnya lebih ngenyangin foodies daripada tahu Sumedang yang biasanya. Isian ayam dan udangnya tuh ngeblend banget meski dominasi di cita rasa udangnya foodies. Jadi pas dimakan tuh gurih-gurih sedap khas udang banget tuh, aduh nikmatnya. Cuculan bumbu kacangnya juga cenderung manis. Jadi kena dengan adonan tasuso yang gurih, aduh lazis benar. Semua menu bukan Vino kali ini khas Sumedang ya foodies, dan semuanya andelita. Dari tahu Sumedang dan dodol teh delis di Sukatali, semuanya kompak bikin perut so very happy. Makan receh, menu receh tapi soal rasa enggak recehan foodies. Bu, masih lapar nih. Kan tadi yang kecil-kecil udah, nasi dong. Nasi.